Acara silaturahmi nasional Desa Bersatu yang mengundang hanya satu pasang capres-cawapres dan juga dihadiri oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ini kemudian menuai sorotan, menuai kontroversi. Banyak yang menuding bahwa ini merupakan sinyal adanya dukungan yang diberikan, adanya penggalangan suara dari pasangan capres-cawapres kepada para aparat desa ini atau para perangkat desa ini. Tapi sebenarnya saya akan bacakan lagi kejadian-kejadian lainnya ataupun juga agenda-agenda lainnya yang juga disinyalir ini merupakan upaya penggalangan dukungan dari perangkat desa kepada pasangan capres-cawapres yang lainnya. Karena informasi juga yang kami dapatkan bahwa sejumlah kepala desa mendeklarasikan dukungannya kepada duet Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Nah, dukungan para kades ini kemudian tergabung dalam relawan Des Ganjar NTB disampaikan di Hotel Lombok Raya Mataram pada Minggu 5 November lalu. Bukan cuma itu, ada satu lagi informasi yang juga beredar di jagat maya atau juga di medsos begitu. Ini kemudian ada juga acara yang juga mengundang kehadiran dari aparat desa yang juga dihadiri oleh pasangan capres dan juga cawapres nomor urut 1. Apakah memang ini termasuk kategori pelanggaran? Bagaimana kemudian saling tuding penggalangan suara dari aparat desa ini menjadi bumbu-bumbu pemanas persaingan menjelang pemilu 2024. Untuk bisa membahas hal ini lebih lanjut, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber selaku pengamat politik. Mas Khairul Umam nanti akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Umam. Baik, kemudian juga sudah hadir secara daring, ini mewakili dari masing-masing tim sukses, tim pemenangan dari masing-masing kandidat pasangan capres-cawapres dari TPN Ganjar Mahfud. Sudah bergabung Bang Roni Talapesi. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang Roni. Kemudian juga dari TKN, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ada Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Habib. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bang Habib yang pertama ini. Kita akan mengetahui bahwa acara silaturahmi nasional yang kemarin banyak yang mengatakan ini kemudian dituding bahwa merupakan upaya penggalangan suara untuk mendukung Mas Gibran, untuk mendukung Pak Prabowo. Bagaimana Bang Habib? Ya, perlu kami sampaikan bahwa acara yang terjadi kemarin itu ya tidak ada sama sekali bentuk penyampaian dukungan kepada pasangan Pak Prabowo, Pak Gibran ya. Dan kalaupun ya ada penyampaian dukungan, menurut kami itu pun tidak akan juga melanggar ketentuan ya, ketentuan Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 menyebutkan larangan kepala desa itu adalah menjadi pengurus partai ya, dan ikut serta dalam kampanye pemilihan umum. Nah, begitu juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280, 282 itu normanya ya adalah menjadi persoalan ketika dilakukan di masa kampanye. Namun demikian ya, kami tetap tidak menganggap ada masalah. Kenapa? Hal-hal yang serupa juga menurut kami hal yang wajar, dan itu seperti Anda sebutkan dilakukan juga oleh paslon lain ya. Kita contoh misalnya di Surabaya ya, adanya kegiatan penyampaian dukungan terhadap Ganjar pada tanggal 16 bulan 7 ya. Dalam kegiatan tersebut disampaikan jelas kami sudah solid mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden 2024, kata Julianto Bambang Siswanto. Kemudian di Brebes Mbak ya, kalau tadi yang disebutkan yang di NTB disebutkan juga 10 tanggal bulan 5 kami memberikan doa dan restu dan mendukung pencalonan beliau ya. Kalau yang di NTB jelas ya disebutkan kami terpanggil untuk mendukung secara sukarela tanpa diminta oleh siapapun. Nah, kami tidak menganggap ada masalah ya, biasa saja. Karena memang pertama ini bukan di masa kampanye ya. Yang kedua di acara yang dilaksanakan tanggal minggu kemarin di Senayan di Indonesia Arena ya. Tidak ada sama sekali pernyataan dukungan seperti yang dilakukan di acaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kalau dipersoalkan, kami pikir ini aneh ya, karena kan kita perlu mendengar ya, kita perlu menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk para kepala desa ini. Gitu. Jadi kita tahu ya bahwa kepala desa ini juga warga negara Indonesia yang punya hak pilih ya. Dengan demikian dia punya hak juga ya untuk menyampaikan aspirasi kepada kami. Kalau yang kami yang diundang, ya tolong dipertanyakan kepada mereka mengapa ya
Bang Habib ya, maaf. hanya mengundang kepada kami. Kami Ya. orang yang diundang ya, kalau diundang kami datang. Oke, saya salah mungkin Bang Habib. Kalau tadi Bang Habib mengatakan tidak ada kok yang namanya pernyataan dukungan, tapi kemudian menjadi sorotan masyarakat ini begini Bang. Kok ada juga kemudian di antara para peserta itu yang menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres. Kalau kita bisa bilang Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah itu yang jadi permasalahan juga Bang. Makanya Anda lihat acara ya, secara jelas Pak Gibran pun ngomong nggak nyampe 10 menit ya, datang ke sana. Lalu soal atribut kan bukan bagian dari yang disampaikan oleh para kepala desa ya. Silakan saja pakai atribut gitu loh, nggak ada masalah. Ketika di acara Pak Ganjar Mahfud bukan atribut lagi, itu dukungan secara jelas. Ada spanduk, ada pembicaraannya ya, ada Oke. ada pernyataannya. Kalau di sini tidak ada sama sekali gitu loh. Baik, baik, Jadi Bawaslu ya sebetulnya juga sudah kami minta untuk melakukan pemeriksaan di acara tersebut. Ya kami selalu undang kalau ada aktivitas para capres dan cawapres ini, kami selalu mengundang Bawaslu untuk melakukan pemantauan langsung. Ya. Di acara tersebut. Baik. Tahu kami ya hingga saat ini tidak ada masalah yang disampaikan oleh Bawaslu. Baik, Bang Roni, kalau yang diadakan pada acara silaturahmi nasional Desa Bersatu itu tidak ada pernyataan dukungan. Justru acara-acara di berbagai kota itu di lainnya yang kemudian dilaksanakan oleh para perangkat desa yang menunjukkan dukungannya kepada pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, Bang Roni. Ya, ini perlu kita luruskan bahwa kejadian yang ada di Surabaya itu Pak Ganjar belum menjadi bakal calon presiden, belum merupakan tahapan pemilu, ya, yang perlu kita sampaikan. Jadi supaya ini diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, terjadi yang di Brebes itu Pak Ganjar tidak hadir di dalam acara tersebut. Jadi supaya jangan kita salah ini ya persepsi. Dan itu bentuk dukungan teman-teman silakan. Tapi yang perlu yang kita sampaikan bahwa kita mengajak agar para kontestan ini, para paslon menghormati undang-undang yang sudah diatur. Karena ini tahapannya adalah tahapan pemilu. Kalau aturan mainnya kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ kan jelas 280 dilarang melibatkan perangkat desa, kepala desa, itu sudah sangat jelas dan juga pun ada sanksinya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan agar masyarakat mengetahui aturan mainnya gitu loh. Dan juga kan kalau tadi Mbak sampaikan bahwa di dalam yang terlihat di dalam visual bahwa ada atribut, kemudian kita juga mendapatkan ada name tag, kemudian juga ada undangan yang menyebutkan paslon tertentu, dan juga kita lihat ya ada sambutan pengarahan calon wakil presiden tadi ada itu di LED kan. Nah ini kan sebenarnya kita sudah sampaikan juga kepada Bawaslu agar Bawaslu juga proaktif terhadap hal seperti ini. Dan ini juga pun sekali lagi bahwa dari pasangan Ganjar Mahfud kami sangat menghormati hukum, kami sangat menghormati aturan main. Jadi semua proses yang ada ini tentunya kita mau sesuai dengan aturan main. Seperti itu Mbak. Baik, dihadiri oleh Mas Gibran, kemudian Mas Gibran juga bahkan memberikan sambutan. Tapi nanti sebelum Bang Habib memberikan pandangannya juga terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Roni, nanti ya Bang Habib ya, sebentar ya. Saya juga ingin bacakan karena tadi saya belum membacakan secara lengkap. Saya sudah berikan informasi tadi bagaimana kemudian acara-acara yang tersangkut dengan pasangan capres-cawapres nomor 2 dan 3, acara-acara yang melibatkan perangkat desa. Kemudian ini juga beredar di media sosial di mana pasangan capres, ini adalah calon presiden nomor urut 1, Pak Anies Baswedan ini juga mengunggah video mengajak para warga untuk bisa meramaikan Jalan Bersama Amin dan apel akbar Desa Bersatu diadakan pada Minggu 1 Oktober lalu pukul 6 pagi di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Nah ini juga kemudian menjadi salah satu bahan sorotan ataupun juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Bagaimana Mas Umam menilainya? Ini suara perangkat desa, aparat desa, apalagi kepala desa. Ini sepertinya juga saling klaim, juga saling tuding ini. Iya. Sebenarnya penggunaan perangkat desa termasuk juga kepala desa menjadi bagian dari infrastruktur pemenangan itu bukan sesuatu yang baru. Artinya modus operandi praktik semacam ini sudah terjadi cukup lama. Karena bagaimanapun juga kepala desa dan juga perangkat desa itu memiliki penguasaan teritorial yang cukup memadai dan basis desa, Mbak, itu memiliki basis pemilih yang real.
Dan ketika kemudian proses negosiasi, kemudian pengkondisian, juga penggalangan dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa, maka hal itu kemudian bisa terjadi secara terkonsolidasi. Dan ini menjadi mesin politik yang sangat-sangat luar biasa. Yang menjadi problem adalah dalam konteks aturan tadi yang disebut oleh Bang Habib, sebenarnya aturan itu memang sudah cukup clear, tetapi memang kemudian membuka ruang celah, misalnya terkait dengan konteks di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 280 yang tadi disebutkan, tepatnya di ayat 2, di situ memang larangan terkait dengan keterlibatan mereka yang berada di struktur negara. Di situ sejumlah elemen dijelaskan, mulai dari perangkat struktur yang ada di Mahkamah Agung, kemudian BPK, kemudian BI, kemudian Polri, TNI, kemudian ada perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Nah, 3 elemen itu memang kemudian konteksnya dikonfirmasi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana dalam konteks kampanye memang kemudian tidak boleh melibatkan elemen itu. Problemnya adalah ini bukan soal kampanyenya, tetapi bagaimana kemudian pengkondisian mereka menjadi bagian dari infrastruktur pemenangan. Dan itu kalau misal kampanye, tentu itu tertera dalam konteks kepanitiaan atau dalam konteks tim ses misalnya ya, tim sukses. Tetapi kalau misal bicara tentang deal antara kepala desa, perangkat desa dengan elemen kekuatan tertentu, kontestan, tim sukses, itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di sisi itulah, di titik itulah yang kemudian seringkali meskipun aturannya sudah jelas, arahnya sebenarnya sudah jelas, tetapi upaya untuk quote by quote mengakali itu selalu terjadi. Sehingga kalau misal kemudian sekarang sepertinya masing-masing coba untuk saling menuding. Betul. Ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, artinya bahwa praktik semacam ini mengalami repetisi dan sepertinya yang mencoba untuk dilakukan adalah bagaimana kemudian supaya tidak terjadi secara vulgar, secara vulgar, sehingga kemudian peluit yang dipegang oleh Bawaslu itu tidak ditiupkan untuk menuding 1-2 pihak tertentu. Tetapi apa yang kemudian menjadi concern dari yang menjadi concern selama ini? Sebenarnya semua itu sudah terjadi, sudah sering terjadi. Tetapi kemudian ada 1-2 oknum tertentu yang memberikan keyakinan kepada kepala desa, perangkat desa, untuk tetap melakukan itu dengan bahasa kita berikan proteksi, kita berikan perlindungan. Meskipun begitu kemudian pemilu sudah selesai, seolah kemudian sudah selesai juga. Ada hal seperti itu, nah, saya pikir dari itu, tim sesnya begitu? Ya, beberapa studi kasus misalnya itu terjadi di Mojokerto. Ada juga yang kemudian, kan aturan di Undang-Undang Pemilu itu cukup clear, Mbak. Terutama di pasal 293 itu disebutkan, kalau misal di pasal tadi, elemen-elemen itu kemudian melakukan pelanggaran, dalam konteks ikut menjadi bagian dari tim sukses, ikut menjadi panitia kampanye dan lain sebagainya, maka kemudian hukumannya pidana. 1 tahun kurungan penjara atau denda 12 juta rupiah. Dan dalam konteks itu, penegakan hukum itu sudah cukup banyak terjadi. Misalnya yang tadi saya sebutkan di Mojokerto, kemudian beberapa studi kasus yang lain, di MK sendiri banyak ketokan yang memberikan justifikasi bahwa mereka memang bersalah. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini sesuatu yang api dalam sekam ya. Ini sudah cukup banyak terjadi dan masing-masing elemen kekuatan politik tampaknya juga sudah paham bagaimana ritme, bagaimana kemudian modus operandi menjalankan itu, dan kemudian memang perangkat desa termasuk kepala desa adalah infrastruktur pemenangan yang cukup efektif. Baik, nah apakah kemudian yang tadi kita saksikan, kita bahas termasuk data-data yang disampaikan itu baik oleh Bang Habib, Bang Roni, termasuk juga upaya pengkondisian, nanti mungkin Mas Umam bisa berikan, termasuk batasannya sebenarnya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.